2, 3. Udah mulai? Udah. Jadi teman-teman sekalian, ini saya mau bahas apa sih kelebihan dan kekurangan dari kompas Brunton dan kompas Sunto. Nah, di sini kita pakai kompas Brunton yang dia material terbuat dari besi ya. Saya nggak tahu nih tipe berapa. Sebenarnya banyak sekali tipenya Brunton kompas geologi. Dan tipenya kompas Sunto, cuman di sini kita bahas Sunto tipe MC2. Pertama kita akan bahas dulu kelebihannya sih kompas Brunton. Ini saya udah membuat beberapa list yang jadi kelebihan apabila dibandingkan dengan kompas Sunto ini. Pertama, kompas Brunton ini terbuat dari material besi, jadi dia kuat. Oke, dia lebih kuat. Lalu dia skala derajatnya kita bisa lihat di sini dia detail ya per 1 derajat 270, 271 per 1 derajat semuanya dia ada, sangat detail untuk skala derajatnya. Lalu untuk klinometernya, untuk pengukur sudut, kita lihat di sini. Kita di klinometer ada water pass untuk menunjukkan di mana dia sudah datar. Lalu di klinometernya ini dia ada sesatannya, kita bisa lihat situ. Ini sangat detail ya, bisa mengukur suatu kemiringan sudut dengan sangat detail. Jadi itu salah satu kelebihannya. Lalu selain itu juga dia bisa dikalibrasi nih untuk deklinasinya dan inklinasinya. Untuk kalibrasi deklinasi, kita tahu beberapa tempat di bumi ini akan menunjukkan arah utara ke arah medan magnet bumi. Tapi arah utara sebenarnya tidak berada pada utara medan magnet bumi. Jadi apabila kita sekarang duduk di daerah tropis, umumnya menunjukkan arah yang sama. Tapi apabila kita ada di sebelah selatan bumi, mungkin di Australia atau di Amerika atau di Eropa, itu akan menunjukkan arah yang berbeda dari utara sebenarnya. Maka di sini kita bisa mengatur. Di sini ada skrup, kita bisa seperti kayak di Sunto sudah dapat ininya ya. Ini kita bisa atur, cuman yang terlalu kecil. Putar ke kiri, putar ke kanan, nanti dia akan menyesuaikan sendiri jarum ini beberapa derajat. Jadi misalkan apabila kita sedang ada di India, misalkan deklinasinya berapa derajat, kita putar sampai jarum itu maju berapa derajat. Lalu yang jadi kelebihan di Brunton salah satunya adalah dia bisa mengatur inklinasi dari jarum. Seperti kita tahu pada saat kompas didiamkan, kita coba cari arah utaranya, ada sudut yang terbentuk antara garis datar dengan jarum kompas. Jadi jarum kompas ini tidak selalu datar, cuman dia pasti akan selalu menunjuk ke arah medan magnetnya. Jadi misalkan apabila kita di belahan bumi bagian utara, dia akan lebih seperti ini ke si jarum ini akan lebih menyondong seperti ini karena tertarik oleh medan magnet buminya. Cuman karena kita sekarang di bagian tropis, cenderung sama. Nah, Brunton dia mengantisipasi hal itu dengan membuat kompas ini bisa dikalibrasi inklinasinya sehingga jarum kompas ini akan tetap datar dan si jarum ini tidak akan menabrak kaca di atasnya sehingga tidak mengganggu pengukuran. Oke, selain itu yang jadi kelebihannya juga di kompas Brunton, selain ada water pass untuk klinometer, ada juga bullseye. Di sini kita bisa lihat bullseye ini fungsinya untuk mengetahui kalau kita sudah meletakkan kompas ini dalam keadaan yang benar-benar datar, agar akurasi dari arahnya ini terjaga. Kita bisa lihat nih kalau kita datar ya segitu, kalau kita miringin itu bisa beda, bisa berubah. Nah, agar akurasinya terjaga, kita kontrol dengan bullseye ini. Itu beberapa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kompas Brunton. Lalu kita sekarang pindah ke kompas Sunto. Kita cari beberapa kelebihan yang dimiliki kompas Sunto. Ini dia kompas Sunto barangnya. Saya sudah listnya beberapa kelebihannya. Pertama, dia materialnya ringan. Dia material plastik ya, jadi tidak memberatkan. Kita bisa simpan di kalung di leher, sangat tidak mengganggu.
Lalu setelah itu, nah, ketransparanan dari background kompas, bukan background sih, ketransparanan dari kompas kompas Sunto ini akan membantu kita saat navigasi di peta. Jadi saat kita mau mengetahui, mau memplot di mana lokasi kita, di sini udah ada kaca pembesar ya, ada loopnya. Pada peta ini akan sangat membantu. Tinggal garis. Lalu selain itu dia juga ada kalibrasi untuk deklinasi seperti pada kompas beruntun tadi. Untuk seri global ini dilengkapi. Nah, kalau mau deklinasi ini, untuk kalibrasi deklinasinya ini sudah termasuk ya skrupnya, tinggal kita masukkan saja seperti ini. Nanti kita lihat di sini ada petunjuknya, ada arahnya. Kita tinggal putar saja ke kiri atau ke kanan. Deklinasinya berapa derajat, nanti dia akan bergerak. Kita bisa lihat ya, dia bergerak. Nah, ini yang akan menjadi kalibrasi deklinasi magnetnya. Ini sangat berguna pada seri yang Northern Hemisphere ataupun Southern Hemisphere tidak dilengkapi dengan kalibrasi ini. Lalu selain itu, kompas Sunto dia mudah digunakan. Kita tinggal pasang aja ya. Kalau beruntun kan kita harus sejajarkan dengan bull's eyes-nya. Memang lebih akurasi, memang lebih tepat, cuman kita harus sejajarkan dulu. Lalu harus kita klik dulu ininya supaya dia diam. Untuk kompas Sunto lebih mudah, tinggal taruh, kita yakin itu datar. Apabila ada air ya, itu lebih bagus lagi, itu kita sejajarkan dengan air, kita tahu itu datar. Nanti kita sejajarkan ya ininya nih, yang garis merah yang ada di bawah dengan garis merah yang true north-nya, kita sejajarkan. Nah, ini langsung membaca di sini. Nah, inilah arahnya 142. Lebih mudah digunakan intinya. Untuk kilometernya juga kita tinggal taruh aja, tinggal taruh di suatu bidang miring, dia turun sendiri otomatis, selalu akan menunjukkan ke arah bawah. Ini akan menunjukkan kemiringannya berapa derajat. Nggak harus diputar-putar dulu, harus menyamakan dengan waterpass. Oke. Lalu sekarang kita akan bahas kekurangannya dari masing-masing kompas ini. Untuk kompas beruntun, satu jadi kekurangan, tentu saja bahan material yang dari besi akan membuat satu kekurangan, yaitu lebih berat dibandingkan kompas beruntun. Lalu dia ini untuk orang awam yang bukan profesional dan memang bukan di bidang geologis, dia akan tidak user friendly. Kenapa? Karena itu ada tahap-tahapannya. Kita harus mengapaskan dengan bull's eyes-nya dulu, kita harus tekan dulu tombolnya, kita catat. Untuk klinometernya kita harus putar-putar di belakang, jari kita harus di belakang sambil mata kita melihat waterpass-nya. Ini kadang-kadang tidak user friendly untuk di lapangan ya, kadang-kadang agak menyusahkan terkadang. Lalu selain itu, yang menjadi kekurangan kompas beruntun adalah dia tidak handy untuk digunakan navigasi dalam peta. Misalkan kita punya sebuah peta, beda dengan Sunto. Pada Sunto kita taruh di atas peta, kita masih bisa lihat peta di bawahnya di mana. Kita paskan saja poinnya sini. Kalau untuk beruntun, kita taruh ketutupan petanya. Kita begini menyamakan. Kita nggak tahu arah northnya peta ini di sini. Kalau untuk kompas Sunto, gampang. Pada posisi normal, kita arah north. Misalkan kita mau ke A ke B seperti ini, yang merah ini kita arahkan dengan northnya peta, lalu kita ikuti saja jalan ke arah ini. Nah, arahnya ke sana, kita tinggal jalan ke sana, itu dari A titik B. Navigasi lebih mudah pada kompas Sunto. Lalu untuk kelemahannya dari Sunto sekarang ya, kelemahannya adalah dia tidak akurat. Skala petanya per 2 derajat. Di sini kita bisa lihat nih 300, tahu-tahu 310, ini per 2 derajat ya, 302, 304, 300, dia tidak kurang akurat ya, skala per 2 derajat. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita di tengah seperti ini, kita bingung ini tepatnya
300 berapa gitu, atau misalkan ini tepatnya berapa derajat sih, 25 kah atau 24 atau 23, kita harus agak sedikit mengira-ngira. Salah satu kekurangannya adalah dia kurang tepat derajatnya. Lalu dia nggak ada bus ice. Kalau Brunton kita lengkapi bus ice, kita tahu medan datarnya. Kalau Sunto kekurangannya kita harus melihat kalau dia benar-benar datar ini dari keadaan sekelilingnya gitu. Misalkan sangat baik apabila kita punya permukaan air di sebelahnya untuk menunjukkan bahwa kita sudah menunjukkan posisi datar yang benar di kompas Sunto ini. Lalu selain itu dia nggak ada kalibrasi untuk inklinasinya. Untuk kalibrasi deklinasi dia ada, cuman untuk kalibrasi deklinasinya inklinasinya dia nggak ada. Jadi kalau misalkan kita maju nih ke arah ke daerah Alaska, ke daerah Greenland, nanti ini garis yang oranye ini dia akan menumpuk ke bawah, sehingga terkadang dia akan terganggu ya fungsi kompasnya itu, karena dia menumpuk ke bawah, jadi nggak akan bebas berputar seperti ini. Salah satunya itu. Sedangkan hal itu dapat diatasi oleh kompas Brunton memang. Menurut kami untuk kekurangan dan kelebihan dari kompas ini Brunton dan Sunto MC2 Global ini seperti itu kurang lebih. Untuk Brunton, walaupun banyak tipe Brunton lainnya kompas geologi, namun pada umumnya kompas Brunton memiliki fitur yang sama. Dia ada handnya, dia untuk menunjukkan poinnya kita bisa pick di sini di kacanya, dia sudah poin benar atau poinnya kemana. Sama sih kurang lebih fitur-fiturnya, hanya berbeda di materialnya saja. Ini contohnya, ada yang Brunton dari plastik juga ada, namun ini kita memakai Brunton yang dari materialnya dari metal. Oke, kurang lebih sekian guys, kelebihan dan kekurangan dari kompas Brunton dan kompas Sunto. Bye.